Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di video kali ini coba kita bahas saham ERA ya teman-teman, yang beberapa hari ini sudah kelihatan tren positifnya ya teman-teman. Nah, bagi teman-teman yang kemarin masih floating loss di saham ERA, ini sudah mulai bisa untuk dicicil beli ya teman-teman, terutama saat koreksi ya. Hari kemarin itu naik 2,2% ya, sebelumnya turun dan sempat di harga terendah dalam satu minggu ini di 338 ya teman-teman, 338. Nah, kalau secara teknikal ya teman, ini saham ERA ini sudah tembus MA5 ya, jadi buy rekomendasinya, targetnya nanti di MA50 ya, di 397 ya, agak tinggi ini targetnya. Walaupun secara RSI stokastik ini masih sell ya. Jadi teman-teman bisa tunggu dulu di harga bawah. Coba kita cek Bollingernya. Ya, Bollingernya memang sudah di atas ini ya. Ada potensi untuk turun di sekitar 330 ya. 330 sampai 340. Kalau mau masuk bisa tunggu di situ. MACD-nya coba ya. MACD-nya ini lumayan bagus ya trennya. Tren positif. Oscillatornya juga bagus. Stokastik coba deh. Stokastik masih ada potensi untuk naik ya. Jadi nanti kalau di pembukaan hari ini ada koreksi, teman-teman bisa masuk. Kemungkinan nanti bisa tren positif ya. Penjualannya naik 27%. (30 September bukan laba bersih 494. Turun ya, laba bersihnya turun. Jadi memang trennya masih ini ya, masih cukup berat tuh ya untuk ERA ini ya teman-teman ya. Tapi secara teknikal memang ERA ini sudah terkoreksi cukup dalam ya. Ini lihat, ini dari 494 ini sudah 326, sekarang udah naik 362 ya. Ini kalau kita hitung dari 362 ya, dikurangi 326, udah naik 11% ya. Jadi kalau kita beli di harga bawah ini ya, di 326 ini kita sudah profit 11% ya. Tapi kalau teman-teman yang masih floating loss dari harga 500-an mungkin ya, ini ya saatnya bisa ini ya teman-teman, average down ya di harga bawah ini ya, saham ERA nih. Ini masih ada gap di sini nih, sekitar 400 ini ya, mungkin target terdekat ini bisa 400, asal kinerjanya bagus di triwulan keempat ya teman-teman. Kalau kinerjanya kurang bagus ya, ini cukup berat. ERA ya ini. Ini kalau kita lihat satu bulan memang, satu minggu ini memang masih fluktuatif, sempat tertinggi di 368, kemudian koreksi terus sampai 350 ya. Kalau satu bulan ini masih bagus trennya, 3 bulan masih turun, 1 tahun juga turun ya, dari harga 405 ya. Jadi ini lumayan ya. Secara PBV juga 0,8,
PER-nya 8,75. Ini IPS-nya coba kita cek. Nah, ini IPS-nya yang berat triwulan ketiga ini teman-teman. Ambles ini ya. Tapi era ini walaupun seperti ini masih ada kemungkinan bagi dividen ya. Jadi ini bulan Juli biasanya ada dividen. Jadi kalau teman-teman mulai masuk di harga bawah ini menarik ya. Potensi cuannya lumayan nih, kalau misalnya balik ke 400 saja udah naik 40 poin ya, 10% lebih ya. Belum nanti dapat dividen sekitar 7%-an ya. Dividennya berapa persen ya? 5%. Jadi ada potensi 15% ya sampai dengan bulan Juli. Tapi kalau kita lihat ya coba 3 tahun ya, memang era ini fluktuatif seperti ini teman-teman. Nah, bisa turun sampai 296 atau 300. Habis itu bisa naik. Wah, ini malah 2020 ini turun di 168 ya. Jadi saat ada potensi naik, ini kita masuk nih. Ini bagus nih era nih. Bisa dipertimbangkan untuk masuk ke sana untuk era. Kalau kita lihat analitiknya memang ini sudah mulai tren positif nih, 1 hari, 1 minggu, 1 bulan tren positif. Walaupun 3 bulan masih minus, 3 tahun yang plus sedikit ya. Ini kalau kita lihat investor yang masuk, foreign sudah mulai masuk. Nah ini 1 minggu ini ya, 1 minggu ini foreign sudah mulai masuk, kalau 1 bulan masih ini. Yang banyak masuk apa ini ya? Kemarin tuh AK yang banyak masuk. 1 minggu ini CC yang jual ya. Bagaimana kalau untuk dividen investing ya? Kalau era ini, kalau lihat harganya yang fluktuatif seperti ini, sebenarnya yang paling cocok adalah menabung ya teman-teman, menabung saham ya. Jadi ketika harganya turun ini kita masuk lagi ya. Jadi kalau dividen investing mungkin nggak terlalu bagus karena dividennya juga kecil ya, sekitar 5%. Terus harganya juga dalam waktu 5 tahun ini nggak kemana-mana ya. Ini sempat tertinggi di 700, kemudian turun di sekitar ini. Bagusnya paling untuk swing ataupun trading saja nih untuk era ini ya. Jadi bukan di hold untuk jangka panjang karena memang harga sahamnya fluktuatif, masih turun ya. Kalau 3 tahun ini juga kenaikannya nggak signifikan ya teman-teman. Jadi itu. Oke, itu dulu teman-teman untuk review saham era ini ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Tetap gunakan logika dan data dalam membeli sebuah saham. Jangan hanya mengikuti perasaan ataupun mengikuti sentimen-sentimen positif dari sebuah berita ya, yang kadang kita belum tahu kebenarannya. Oke, itu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.